Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Lomba, yang saya banggakan teman-teman peserta lomba pidato. Marilah tiada henti kita panjatkan puji syukur kehadapan ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, saya akan awali dengan sebuah pantun. Jika pedas, minumlah yang manis. Minum sedikit sambil melihat gunung. Jadilah cerdas, wujudkan harmonis tanpa menyakiti dan merundung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejatinya pantun di atas memiliki makna yang sangat dalam upaya mewujudkan harmonisasi tanpa menyakiti dan membuli. Mengapa demikian? Karena kunci sebuah harmonisasi adalah tidak adanya yang tersakiti akibat dari maraknya bullying di mana-mana. Tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Seringkali banyak dari kita tidak menyadari bahwa terkadang perkataan dan perbuatan kita bisa menyakiti orang lain, baik secara sengaja ataupun tidak. Untuk itu, berbagai upaya harus dilakukan agar keharmonisan hidup dapat terwujud. Pada kesempatan ini, saya ingin menawarkan sebuah ide sederhana dalam mewujudkan keharmonisan tanpa menyakiti dan membuli, yaitu berupa perilaku saling asah, asih, dan asuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, nilai asah, asih, asuh merupakan falsafah hidup yang luar biasa dampaknya di masa yang seperti sekarang ini. Saya akan coba kupas apa manfaatnya bagi kita. Hadirin yang berbahagia, saling asah yang dimaksudkan di sini adalah suatu pola pikir dan perbuatan kita dengan saling memberikan pembelajaran, saling memberikan koreksi, saran, dan masukan. Saling asih yang dimaksudkan di sini adalah suatu pola pikir dan perbuatan kita dengan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, dan menghargai. Terakhir, saling asuh yang dimaksudkan di sini adalah suatu pola pikir dan perbuatan kita dengan saling memelihara, saling menjaga, memperhatikan, dan saling bantu membantu. Asah, asih, asuh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Ketiga hal ini harus ada demi terciptanya harmonisasi hidup. Apabila kita hanya memiliki salah satunya, maka tujuannya ingin dicapai pasti akan sulit. Prinsip asah, asih, asuh mengajarkan kita agar dapat saling asah belajar, asih menyayangi, dan asuh peduli. Itulah intisari ajaran asah, asih, asuh. Kita saling belajar, saling menyayangi, dan saling peduli dengan sesama. Apapun perbedaan yang terdapat dalam diri kita dan orang lain, ketika kita sudah menerapkan nilai hidup ini, perundungan pasti akan lenyap dari pergaulan kita. Ajaran asah, asih, asuh dapat menghindarkan kita dengan orang yang saling membenci, saling bermusuhan, dan saling menyakiti. Apalagi jika sampai membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kita harus belajar saling mengisi, bukan saling memanfaatkan kekurangan yang ada. Kita harus belajar menciptakan sinergi untuk bersama-sama melewati masa-masa dalam kehidupan ini dengan penuh senyum dan perasaan senang. Contoh penerapan ajaran asah, asih, asuh dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan cara membiasakan senyum, salam, sapa jika bertemu dengan guru, teman, ataupun orang lain. Selalu mengucapkan terima kasih atas sekecil-kecilnya bantuan atau pertolongan yang diberikan pada kita. Mengawali permintaan bantuan dengan mengucapkan kata tolong. Memberikan pujian atau apresiasi terhadap pencapaian ataupun prestasi teman dengan mengucapkan kata selamat ya dan lain sebagainya. Dan jangan lupa mengucapkan kata maaf secara tulus jika kamu secara sengaja ataupun tidak telah membuat teman, guru, ataupun orang lain merasa tidak nyaman.
atau perasaan sedih lainnya. Pembiasaan ini akan memupuk dan menguatkan rasa asah ase aso di dalam diri kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, dari apa yang sudah saya sampaikan di atas, maka kita dapat mengambil sebuah intisari atau simpulan. Antara lain, 1. Lakukanlah sesuatu yang paling sederhana untuk bisa membahagiakan orang lain. 2. Jagalah lisanmu agar tidak menyakiti hati orang lain. 3. Jagalah perilakumu agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. 4. Tetaplah jaga harmonisasi dengan mewujudkan suasana riang gembira dimanapun dan kapanpun. Hadirin yang kami banggakan, itulah buah pikiran yang dapat saya sampaikan dalam pidato ini. Semoga kita semua tiada henti menyadarkan diri untuk mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan. Akhirnya, jika ada penyampaian saya yang tidak berkenan, maka izinkanlah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ibarat kata, tiada gading yang tak retak dan manusia pasti selalu memiliki kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri pidato ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.